Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erandri Michael Ilyasa, NIM 211201191301008 dari Praktikan Sistem Basis Data tahun 2021 Program Studi Teknik Komputer Universitas Diponegoro. Di sini saya akan mendemokan program dari tugas akhir Praktikum Sistem Basis Data tahun 2021. Di sini saya membuat aplikasi billing wallet menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Untuk itu, saya akan melakukan demo terlebih dahulu dengan melakukan login ke dalam sistem dari aplikasi yang sudah saya buat. Untuk itu, saya akan mendemokan terlebih dahulu bagaimana caranya melakukan registrasi user, yaitu dengan mengklik tombol register pada halaman login. Di sini saya akan mendemokan bagaimana cara membuat user baru. Misalnya saya kasih nama admin 3. Lalu untuk emailnya misalnya admin3@mail.com. Lalu untuk alamat misalnya Undip. Lalu untuk nomor telepon misalnya saya beri nomor telepon 081 23 sampai angka 9 sebagai nomor telepon dummy. Lalu untuk passwordnya saya beri password admin dan admin. Lalu klik submit untuk melakukan registrasi admin baru. Apabila sudah berhasil melakukan registrasi user admin baru, maka data akan masuk ke dalam database MySQL. Bisa dilihat pada layar jika nama admin 3 sudah berhasil masuk ke dalam database dengan password yang sudah dienkripsi menggunakan algoritma bcrypt dari kode PHP yang sudah dibuat. Lalu selanjutnya saya akan mendemokan proses login. Untuk sistem autentikasinya sendiri, di sini saya menggunakan session dari PHP, di mana sessionnya sendiri terdiri dari 3 buah key, yaitu nama dari user yang masuk, ID dari user yang masuk, dan tipe data boolean yang mendeteksi apakah sessionnya sudah dibuat atau belum. Untuk itu, untuk login kita cukup memasukkan nama emailnya yaitu admin3@mail.com. Di sini sebelumnya saya akan melakukan demo apabila melakukan password yang salah, yaitu misalnya 123. Maka di sini akan muncul tulisan jika email atau password salah. Lalu apabila kita memasukkan password yang benar, yaitu admin, lalu klik submit, maka kita akan masuk ke dalam dashboard dari aplikasi yang sudah dibuat. Pada dashboard terdapat tabel member yang berisikan daftar member yang terdaftar pada warnet, dan di bawahnya terdapat tabel OP atau operator warnet yang sedang mengoperasikan warnet saat ini. Untuk itu saya akan mendemokan terlebih dahulu bagaimana cara menambahkan member baru ke dalam aplikasi, yaitu dengan klik tombol tambah member pada halaman dashboard. Selanjutnya akan mendemokan bagaimana caranya menambah member baru pada aplikasi, yaitu dengan cara mengisikan form di sini. Misalnya di sini saya mengisikan nama baru, misalnya Michael Ilyasa. Lalu untuk username-nya misalnya Michael Ilyasa juga dengan huruf kecil. Lalu untuk emailnya misalnya Michael Ilyasa@mail.com. Lalu untuk alamat misalnya saya masukkan Undip. Lalu untuk nomor telepon saya masukkan nomor telepon dummy. Lalu untuk membuat member baru cukup klik tombol simpan di sini. Untuk mereset formnya cukup klik tombol reset pada bagian kanan. Untuk itu klik tombol simpan untuk membuat member baru, maka akan muncul pop-up dengan tulisan successfully add new member. Bisa dilihat di sini bahwa terdapat member baru dengan nama Michael Ilyasa dengan username yang baru juga Michael Ilyasa dan email yang baru yaitu michaelilyasa@mail.com dengan sisa billing wallet yang masih 0 jam karena membernya baru saja dibuat. Setelah itu saya akan mendemokan bagaimana cara mengedit member yang ada di sini. Misalnya saya edit member yang tadi baru saja dibuat, lalu ubah namanya menjadi Erandri Michael Ilyasa. Lalu untuk menyimpannya klik simpan, lalu akan ada pop-up tulisan edit data sukses. Lalu nama akan berhasil disimpan dan berubah di database. Bisa lihat di sini jika nama sudah berhasil diubah pada database MySQL.
Selanjutnya saya akan melakukan demo bagaimana cara menambah billing. Tapi sebelumnya saya akan menampilkan tab-tab yang ada pada aplikasi, yaitu tab list PC, reward billing, dan promo. Pertama pada tab list PC, di sini akan menampilkan daftar PC dari Warnet yang sedang aktif ataupun rusak, dan user yang sedang menggunakannya ataupun user yang tidak sedang menggunakannya atau dalam kondisi kosong. Di sini terdapat 11 PC dengan kode seri dan spesifikasi yang berbeda-beda serta operator yang berbeda-beda. Di sini saya akan mendemokan bagaimana cara menambah PC baru, yaitu dengan klik tombol tambah PC baru. Lalu di sini kita diperintahkan untuk memasukkan nomor seri dari PC tersebut. Misalnya saya masukkan nomor seri IN12 dengan spesifikasi Intel Core i5 dan Vega Nvidia GTX. Lalu memasukkan statusnya sebagai PC yang aktif dan memilih operatornya. Misalnya di sini saya memilih operatornya Zhongli. Lalu klik konfirmasi untuk menambah PC baru. Maka akan ada pop-up dengan tulisan successfully add new PC. Dan PC akan muncul pada halaman dashboard pada bagian list PC. Lalu saya akan mendemokan bagaimana cara mengedit PC yang sudah dibuat dengan klik tombol edit PC di sini. Lalu misalnya saya mengubah nomor serinya menjadi IN15 misalnya. Lalu melakukan pengubahan status PC menjadi rusak dan mengubah operatornya menjadi Childe. Lalu klik tombol simpan untuk menyimpannya. Lalu akan ada tulisan pop-up edit PC sukses. Di sini bisa dilihat jika status dari PC-nya berubah menjadi rusak dan nama operatornya berubah menjadi Childe. Lalu di sini saya juga akan mendemokan bagaimana cara mengedit user dari PC yang sudah dibuat. Misalnya klik tombol edit user. Apabila posisi PC sedang rusak, maka PC tidak dapat diedit dan tidak dapat mengakses user. Untuk itu saya akan melakukan edit pada PC yang masih aktif, misalnya pada PC AM05. Di sini klik tombol edit user. Maka akan muncul statusnya. Saat ini statusnya sedang kosong. Lalu untuk menambah user baru, kita dapat mengetikkan tombol user baru di sini dan masukkan nickname dari member yang sudah dibuat. Di sini misalnya saya akan memasukkan user baru bernama yanv_uwu, lalu klik simpan, maka akan ada tulisan edit PC user sukses dan posisi PC akan diisi oleh Yanv. Lalu selanjutnya di sini akan mendemokan bagaimana cara menghapus PC. Untuk menghapusnya di sini terdapat mekanisme soft delete sehingga apabila kita melakukan delete maka data akan langsung dihapus dari database. Untuk itu, untuk menghapus PC cukup mengklik tombol delete. Lalu akan ada pop-up are you sure want to delete this PC, lalu klik OK. Lalu akan ada tulisan PC deleted dan PC akan terhapus dari database. Selanjutnya pada tab riwayat billing akan terdapat daftar billing yang sudah dibuat pada transaksi sebelumnya. Pada entitas billing tidak dapat dilakukan CRUD, namun hanya bisa dilakukan read, sehingga billing tidak bisa dihapus ataupun diedit, hanya sebagai informasi atau sebagai log pada aplikasi. Di sini terdapat pula tombol urutkan untuk mengurutkan harga dari yang terkecil ke terbesar. Lalu klik urutkan untuk mengurutkan harga dan dapat dilihat jika harganya sudah terurut dari yang terkecil hingga terbesar. Lalu terakhir ada tab promo. Di sini terdapat daftar promo yang ada yang sudah dibuat dari entitas promo. Di sini saya akan mendemokan bagaimana cara menambah promo baru. Misalnya klik tombol promo baru. Misalnya di sini akan membuat tier promo dengan nama premium dengan diskon misalnya 20%. Lalu klik konfirmasi untuk melakukan penambahan promo. Dapat dilihat jika data sudah berhasil ditambah ke dalam database dengan ID promo 10, bisa dilihat pada layar. Lalu untuk melakukan aksi di sini kita dapat melakukan edit dan dapat mengganti nama tier promonya ataupun diskonnya. Di sini saya akan mendemokan bagaimana cara mengubah diskon nilai dari diskon promonya, yaitu dengan mengubah nilainya dari 20 ke 10.
Lalu klik ubah untuk mengubah nilai diskon. Lalu dapat dilihat jika diskonnya sudah berubah dari 20% ke 10%. Lalu terakhir melakukan simulasi untuk menghapus data dari database. Di sini tidak dapat mekanisme soft delete, sehingga apabila melakukan delete maka data akan langsung terdelete dari database. Akan ada pop-up untuk melakukan konfirmasi, lalu klik OK. Lalu akan terdapat pop-up promo deleted. Oke, selanjutnya saya akan melakukan demo bagaimana cara menambah billing baru. Untuk menambah billing baru, cukup ketikkan nama username-nya. Misalnya kita ketikkan nama username Cleliasa sesuai dengan username yang ada di sini. Lalu pilih waktunya, misalnya waktunya 8 jam. Di sini akan terdapat nama operator yang sedang mengoperasikan warnetnya. Nilai dari operatornya didapat dari session PHP yang didapat sebelumnya saat proses login. Di sini juga terdapat field tanggal yang tergenerate secara otomatis dari script PHP yang sudah dibuat. Lalu selanjutnya klik konfirmasi. Di sini saat melakukan proses konfirmasi, sebelum melakukan proses konfirmasi maka billing akan terbuat di database. Namun statusnya masih failed karena belum melakukan konfirmasi. Untuk itu klik konfirmasi pada di sini. Namun sebelumnya kita perlu mengetikkan nama PC yang ingin dipilih. Di sini semua PC sudah digunakan dan ada beberapa PC yang rusak sehingga hanya dapat memilih PC dengan kode seri AM03. Lalu klik AM03. Di sini juga akan muncul harga originalnya, diskonnya, dan subtotalnya. Di sini akan muncul pula nama dari user yang sedang melakukan penambahan billing dan harga subtotalnya. Untuk melakukan konfirmasi cukup mengklik tombol konfirmasi. Maka sisa waktu dari user Cleliasa akan bertambah sebanyak 8 jam. Dan status dari billing yang sebelumnya failed berubah menjadi sukses. Kurang lebih seperti itu proses pendemoan dari aplikasi Warnet. Tugas akhir praktikum sistem basis data. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.